Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mirabilis Channel. Nah, sekarang kakak akan melanjutkan video yang lalu ya, tentang sejarah virus. Sekarang tentang ciri-ciri virus, struktur virus, perkembangbiakan virus, dan peranan virus, baik itu peranan yang merugikan ataupun yang menguntungkan ya. Tetap semangat belajar, jangan lupa baca basmalah ya. Yuk kita tonton videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri virus. Yang pertama adalah virus bersifat aseluler atau tidak memiliki sel ya, atau belum memiliki sel. Sehingga dia tidak memiliki organel sel ataupun protoplasma seperti makhluk hidup lainnya. Yang kedua, ciri virus adalah parasit obligat intraseluler. Jadi dalam perkembangannya virus itu mutlak butuh sel inang. Kalau di luar sel inang maka dia akan nonaktif gitu. Ukuran sangat kecil atau disebut ultramikroskopis ya. Ukurannya sekitar 10-300 milimikron sehingga hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Yang keempat adalah memiliki materi genetik berupa DNA atau RNA. Jadi nanti ada pembagian virus ya berdasarkan asam nukleat, ada virus DNA, ada virus RNA. Yang kelima adalah bentuk tubuhnya bervariasi ya. Tubuh virus mempunyai bermacam-macam bentuk bergantung pada jenisnya. Ada yang berbentuk seperti bola, batang, polihedral, dan ada pula yang berbentuk seperti huruf T. Lalu yang keenam, virus memiliki inang spesifik. Jadi jika itu virus tumbuhan, maka inang spesifiknya adalah tumbuhan. Jika virus hewan, maka inang spesifiknya hewan. Jika virus manusia, maka inang spesifiknya manusia. Dan jika virus bakteriofag ya, adalah virus yang menyerang inang spesifiknya bakteri. Seperti itu. Ya, sekarang tentang bentuk-bentuk virus ya. Bentuk virus bisa kalian lihat. Ada yang berbentuk seperti batang, itu contohnya adalah tobacco mosaic virus. Ada yang berbentuk seperti huruf T ya, atau disebut virus kompleks ya. Itu gambar yang kedua, itu bakteriofag ya, virus yang menyerang bakteri. Lalu ada yang berbentuk polihedral, itu contohnya adalah adenovirus ya. Dan ada yang berbentuk seperti bola, itu contohnya adalah virus influenza. Nah, ini adalah virus bakteriofag ya, virus yang menyerang bakteri. Kalau kalian lihat itu struktur tubuh virusnya, ini virus DNA ya, karena di dalamnya adalah materi genetik DNA ya. Nah, itu ada kapsid ya. Kapsid ini adalah selubung protein dan satuannya disebut dengan kapsomer. Kapsid ini merupakan bagian terluar yang berfungsi melindungi dan menyimpan asam nukleat DNA atau RNA yang membawa sifat materi genetik virus. Nah, sedangkan DNA atau RNA yang ada di dalamnya itu berfungsi mengendalikan reproduksi virus ketika berada dalam sel inang ya. Lalu ada leher. Leher ini tempat menyambungkan bagian kepala dan ekor ya. Dan bagian ekor, lalu ada selubung ekor dan ada serabut ekor. Pada serabut ekor ini berfungsi menempelkan tubuh virus ke sel inang ya. Lalu ada papan dasar atau lempeng dasar ya, yaitu tempat melekatnya serabut ekor dan jarum penusuk ya. Jadi di situ ada gambar jarum penusuk ya. Jarum penusuk ini yang akan menginjeksikan DNA atau RNA ke sel inang seperti itu. Nah, kalau pada gambar ini adalah virus berbentuk bola ya. Ini virus RNA, bisa dilihat ya, di dalamnya ada asam nukleat berupa RNA. Gambarnya mungkin untuk bagian-bagiannya sama seperti yang tadi ya. Cuma bedanya di sini ada sampul ya, karena ada virus yang bersampul, ada yang tidak bersampul. Di situ sampulnya itu tulisannya membran lemak ya. Jadi keberadaan sampul di sini ya pada beberapa jenis virus itu berkaitan dengan daya patogenitas, karena pada sampul
ada reseptor berupa glikoprotein yang bisa mengenali inang spesifiknya. Sampul juga bisa disebut envelope ya teman-teman. Lalu di bagian gambar tersebut juga ada enzim reverse transkriptase. Biasanya enzim reverse transkriptase ini ada pada golongan retrovirus ya. Fungsinya adalah mentranskripsi balik RNA menjadi DNA seperti itu. Ya, sekarang reproduksi virus ya, atau perkembangbiakan virus. Virus hanya dapat berkembang biak pada media sel atau jaringan hidup, misalnya pada jaringan atau sel embrio hewan, tumbuhan, maupun pada manusia. Reproduksi virus ini dibagi menjadi dua jalur, yaitu jalur litik dan jalur lisogenik. Sekarang saya akan menerangkan tentang jalur litik ya. Ini ada virus T yang mau menyerang bakteri Escherichia coli. Nah, di tahap pertama itu ada tahap yang namanya adsorpsi atau penempelan. Virus T menggunakan serabut ekornya untuk berikatan dengan reseptor spesifik pada permukaan luar sel bakteri Escherichia coli. Lalu di tahap kedua, kalau kalian lihat ada yang dimaksudkan itu ya, penetrasi atau injeksi. DNA virus diinjeksikan ke dalam sel dan meninggalkan kapsid kosong di luar sel. DNA sel inang akan rusak terhidrolisis ya. Jadi DNA-nya sudah masuk tuh ya ke dalam sel bakteri. Dan pada proses yang ketiga atau tahap 3, di sini ada proses sintesis genom dan protein. Jadi DNA virus akan mensintesis komponen yang dibutuhkan oleh virus dan menduplikasikan DNA menggunakan komponen yang didapat dari sel inang. Kemudian pada tahap 4 itu tahap perakitan atau suka disebut eklivase ya. Protein akan membentuk struktur kepala, ekor, dan serabut ekor. Genom virus itu akan dikemas di dalam kepala kapsidnya. Dan tahap kelima ini disebut lisis. Virus akan menghasilkan enzim yang dapat merusak dinding sel bakteri yang namanya lisozim ya, sehingga memicu masuknya air. Akibatnya sel menggembung dan pecah. Lalu virus akan keluar dari sel bakteri. Sedangkan pada gambar ini siklus lisogenik virus ya. Jadi virus tetap mengalami adsorpsi ya, penempelan tadi, dan injeksi ya, memasukkan materi genetiknya ke dalam tubuh sel inang. Tapi pada tahap ketiganya ini berbeda dengan siklus litik. Pada tahap ketiganya ini DNA virus itu menempel atau mencangkokkan diri atau bergabung dengan kromosom inang membentuk yang namanya prophage. Nah, bakteri inang membelah seperti biasa, mengcopy prophage dan membaginya pada sel anakan. Pembelahan sel yang berkali-kali akan menghasilkan populasi sel yang semuanya mengandung prophage. Tapi pada suatu ketika, prophage akan memisahkan diri dan kromosom akan memasuki siklus litik gitu. Kalau untuk siklus lisogeniknya seperti itu ya. Jadi biasanya jika imunitas pada bakteri masih ada ya, prophage tidak akan membahayakan bakteri ya. Tapi jika imunitas bakteri hilang, prophage akan menjadi ganas, yaitu membentuk virus-virus baru dan tubuh bakteri akan hancur. Jadi tetap bisa mengalami tahap litik juga seperti itu. Ya, sekarang peranan virus ya. Peranan virus yang menguntungkan dulu nih ya. Sebagian besar virus merugikan kan ya, karena cara hidupnya bersifat parasit obligat intraseluler kan ya tadi ya. Namun demikian ya, beberapa virus juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Contohnya, yang pertama, virus dapat dimanfaatkan dalam teknologi rekayasa genetika ya, manipulasi informasi genetik, misalnya pada terapi gen. Terapi gen ini merupakan upaya perbaikan informasi genetik dengan memperbaiki susunan basa nitrogen pada untaian DNA di dalam gen. Yang kedua, pembuatan vaksin ya, vaksin protein. Selubung virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh melawan suatu penyakit. Yang ketiga, bisa untuk pengobatan secara biologis ya, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri, jamur, atau protozoa yang bersifat patogen. Contohnya kayak tadi kan bakteriophage kan bisa menyerang bakteri patogen kan ya.
Lalu yang keempat, untuk pemberantasan serangga hama. Beberapa virus hidup parasit pada serangga. Jadi virus tersebut dibiarkan dan digunakan untuk menyemprot serangga atau tanaman, misalnya dari golongan baculovirus. Sedangkan peranan virus yang merugikan, virus dapat menginfeksi dan menyebabkan berbagai penyakit ya pada organisme. Nah, yang pertama misalkan gondong. Gondong itu penyakit pembengkakan kelenjar ludah ya. Jadi di situ disebabkan oleh paramyxovirus. Penularan melalui kontak langsung dengan penderita, melalui ludah atau melalui urin atau muntah. Ya, jadi virus ini hanya memiliki RNA. Ya, paramyxovirus dapat tumbuh di jaringan otak, testis, glandula parotid, dan kadang-kadang di hati. Lalu ada herpes, influenza, cacar, Ebola, AIDS, demam berdarah, dan lain-lain. Ya, itu biasanya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi dia bisa merugikan ya. Kebanyakan sih merugikannya ya. Ya, sekian dari kakak ya untuk materi virusnya. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Semoga kita juga selalu sehat ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan olahraga teratur supaya kita kebal terhadap berbagai penyakit, baik itu dari virus, bakteri, ataupun jamur ya. Ya sudah, saya ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan like ya.